Gini, sebelum ada Trump pun saya sudah ramalkan bahwa dolar itu on the way ke 17.000 ya. Sebelum Trump melakukan apa yang namanya Liberation Day, memperlakukan tarif kepada semua negara yang jumlahnya fantastis, persennya 30%, 34%, dan kita 32% kalau masalah ya. Nah, tapi sebelum itu terjadi, saya sudah ramalkan. Pada waktu dolar meluncur dari 15.500, 16.000, 16.500, dan seterusnya, sekarang ini hari tembus ke 17.000. Ya. Itu bukan sesuatu yang aneh kalau kita tracing, ya kan, dolar rupiah exchange rate kita berdasarkan faktor-faktor fundamental ekonomi. Ya, nah sebelum Trump melakukan tarif yang diumumkan pada waktu kemarin itu, ya kan kita sudah tahu bahwa rupiah akan melemah terus terhadap US dollar karena kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah ini sangat luar biasa berantakannya sehingga orang tidak percaya dengan rupiah. Pertama adalah masalah, kembali lagi saya ulang, masalah Danantara yang didirikan sebagai super holding dan memasukkan bank-bank ke dalamnya. Yang saya bilang ini bakal jadi bencana. Karena apa? Karena bank itu mempunyai systemic risk, ya. Dan bank tidak boleh sedikit pun dikutak-katik. Nah, investor khawatir dengan masuknya bank ke dalam Danantara, sementara Danantara itu sendiri tidak punya kapasitas untuk fundraising, membiayai proyek-proyeknya. Nanti mereka khawatir bank yang akan menjadi targetnya sebagai sumber funding mereka, sumber funding Danantara. Dan proyek-proyek mereka pun tidak akan gampang mendapatkan fund karena proyek-proyeknya tidak seksi. Pertama, ya, yaitu masalah hilirisasi, masalah refinery minyak, masalah bangun pabrik baterai untuk EV dan lain. Itu proyek-proyek yang saat ini tidak seksi. Ya, jadi orang-orang khawatir akan dipakai nanti dana dari bank. Nah, maka dibuanglah saham-saham bank yang akhirnya membuat indeks kita terpuruk pada tanggal 18 Maret yang lalu. Terjadi trading halt, ya. Itu udah ada prelude-nya, yaitu Danantara, ya. Nah, selebihnya juga muncul program-program pemerintah yang boleh dibilang cuma menghabiskan uang, seperti misalnya Koperasi Merah Putih, ya kan, yang katanya akan memakan biaya 300 triliun, ya kan. Dari mana duitnya? Masalahnya kan kita tidak punya anggaran surplus. Kita punya dari mana duitnya? 18 triliun tahun ini. Sementara utang jatuh tempo 700 sampai 18 triliun bulan Juni nanti. Orang tentu bertanya, kalau uangnya tidak dari surplus APBN, tentu nanti yang akan ditodong adalah bank-bank yang ada di dalam Danantara. Oleh karena itu saya berpesan kepada pembuat kebijakan untuk mengeluarkan bank-bank dari Danantara. Itu pun sebetulnya tidak terlalu aman karena bank itu masih tetap BUMN yang gampang ditodong untuk membiayai proyek-proyek yang tidak masuk akal, apalagi ada di dalam Danantara, kan begitu logikanya, ya. Nah, sekarang dengan adanya Trump mengenakan pajak tarif, ya kan, sampai 32%, langsung ini hari kita lihat bagaimana dolar menembus 17.000, ya. Bahkan tadi saya lihat offernya ada di 18.000. Ya, jadi kita dapat bayangkan bagaimana ekonomi kita ini, rupiah ini mendapat double impact. Impact pertama adalah dari internal, yaitu fundamental ekonomi kita yang kropos, ya kan, akibat program-program atau kebijakan-kebijakan yang ultra populis, ya, yang memakan biaya besar-besaran, sementara manfaatnya kita tidak tahu untuk apa, ya kan, masih mending pada saat zaman Jokowi, walaupun kita utang besar-besaran, APBN kita defisit, Jokowi masih membangun infrastruktur, ya, yang boleh dibilang menambah capital stock kita, ya, untuk berproduksi. Tapi ini yang namanya makan bergizi gratis itu kan ujung-ujungnya jadi tinja yang tidak menjadi capital stock. Ya, dan sangat disayangkan program yang harusnya bisa dengan budget 5 sampai 10 triliun itu dipaksa untuk membuat budget sampai 300 triliun. Ini ada apa di balik proyek ini? Ya kan, orang jadi tidak percaya. Nah, sekarang dengan adanya Trump, kita lihat bagaimana rupiah kena double impact. Impact pertama dari udah sebelum Trump itu udah ada impact internal, ketidakpercayaan investor terhadap negara kita, terhadap fundamental ekonomi kita. Begitu datang satu external force, satu shock dari luar sana, ya dalam sekejap dolar terbang ke 17.000. Untung market kita belum buka, bos, ya kan, masih dalam libur lebaran.
Kalau besok dibuka, saya tidak jamin, ya kan, mungkin juga bisa terjadi begitu buka langsung trading halt. Karena 5% itu trading halt. Sebab apa? Kita lihat ini hari Hong Kong itu jebol 10%. Ya, Nikkei juga jebol begitu dalam ya. Tidak ada satupun di dunia ini stok market yang selamat akibat ulah Trump ya. Jadi poin saya adalah kembali lagi ya, rupiah melemah ke 17.000 oleh karena dua hal. Hal pertama sudah didahului dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang ngawur. Yang kedua adalah adanya external shock dari sana, exogenous shock disebutnya dalam bahasa ekonomi, ya kan, sehingga pelemahan yang terjadi itu sangat masuk akal ke atas 17.000. Itu my takeaway. Nah, Waduh. bro, Jadi menurut saya, ini menurut Pak Tony gimana nih, Pak Tony? Tanggapan dari Prof. Ferry. menurut lu kira-kira gimana? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di Presiden Prabowo untuk menghadapi Pemerintah, oke. Pemerintah sebetulnya di dalam pemelemahan rupiah ini boleh dibilang secondary ya impactnya. Yang paling utama adalah bank sentral ya, yang langsung bisa melakukan intervensi di pasar untuk menjaga rupiah agar tidak kedodoran sampai ke 18.000, 19.000, 20.000 melalui intervensi satu yaitu menjual dolar, dua menaikkan suku bunga. Nah, masalahnya kembali lagi, kalau kita menjual dolar terus-terusan lama-lama ya, cadangan devisa kita habis. Ya, pelan-pelan depleting sampai pada satu momen di mana cadangan kita, devisa kita dianggap tidak lagi viable, bisa terjadi apa yang namanya speculative attack ya, yang dilakukan oleh Soros pada waktu tahun 92 ya terhadap Bank of England dan tahun 98 terhadap bank-bank di Asia Tenggara yang terkena krismon ya. Nah, itu satu. Berarti BI ini harus sangat hati-hati. Tidak bisa main guyur-guyur dolar saja untuk memperkuat rupiah, sebab ongkosnya adalah cadangan devisa kita akan mengering, ya itu juga bahaya. Nah, pemerintah harus sadar bahwa program-programnya ini tidak masuk akal. Program-programnya yang sangat boros ini justru menggerogoti kekuatan fiskal kita, satu, ya kan? Yang kedua, kekuatan ekonomi fundamental kita, ya, fundamental ekonomi kita. Kita akan berunding dengan semua negara, kita akan juga buka perundingan sama Amerika, kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik, kita ingin hubungan yang adil, kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Reciprocal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati. Ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Nah, jadi pemerintah harus berani mengumumkan bahwa program-program yang selama ini mereka andalkan dan ternyata menggerogoti fiskal kita itu harus berani dibilang dibatalkan. Misalnya, makan bergizi gratis itu dirasionalisasi, ya, dengan budget cuma 5-10 triliun atau paling banter 20 triliun sudah cukup, ya, dengan sistem kupon, dengan sistem voucher, berikan kepada anak-anak di sana di daerah-daerah tertinggal, anak-anak sekolah yang memang membutuhkan, di daerah-daerah kota-kota besar yang tidak kekurangan gizi dan orang tuanya mampu, ngapain harus dikasih makan bergizi gratis yang notabene cuma 10.000? Buat mereka, makan 10.000 itu ya makanan ayam, ya, karena orang tua mereka sanggup, ya kan, mungkin 50.000 uang jajannya, ya, bukan tidak mungkin makanan ini menjadi makanan ayam nantinya, ya, mereka buang, ayam yang makan, kan begitu. Yang kedua, masalah Danantara, pemerintah harus berani mengatakan bahwa Danantara ini harus dibukukan untuk sementara melihat kondisi ekonomi yang tidak membaik. Nah, itu juga ada alasannya. Mau investasi apa Danantara dalam kondisi global seperti ini? Apakah bisa nyari fundraising? Saya nggak yakin. Kalau mereka berani, mereka pergi roadshow ke London, ke New York, ke sentra-sentra, financial center in the world, saya tidak yakin seperak pun mereka dapat dana. Ya, oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak mengatakan bahwa Danantara dibekukan sementara, sehingga bank-bank yang ada di dalamnya tidak, nasabah-nasabahnya tidak perlu khawatir untuk memindahkan dana mereka ke bank lain. Dan yang kedua, pemain saham pun sadar bahwa sekarang ini lebih aman ya posisi bank-bank ketimbang ada di Danantara. That's my point.